Episode 66. Laki-laki misterius yang pergi melihat ibu. Yuta tidak bisa menahan diri untuk memegang tangan Sherin erat-erat. Dia tidak boleh membiarkan Sherin tahu wajah asli pria itu. Kalau sampai tahu, bagaimana dia bisa mengatasinya? Yuta, bisakah kamu membawaku ke stasiun kereta api? Aku akan membawa kamu pulang. Aku tidak akan kembali ke daerah Ciput. Aku ingin melihat makam ibuku. Tapi, Yuta, bisakah kamu biarkan aku menenangkan diri sejenak? Tanya Seri memohon. Yuta pun mengangguk. Seri setelah sampai di stasiun kereta api, Seri langsung masuk ke dalam kereta. Duduk di dalam kereta api, Seri merasa ragu untuk turun ketika dia mendengar bahwa perhatian berikutnya adalah daerah Wall. Tapi pada akhirnya dia turun juga. Sherin ingin berkunjung melihat makam ibunya dan mengatakan kepada ibunya bahwa laki-laki itu sedang mencari dirinya. Dia tiba-tiba berpikir, jika suatu hari pria itu mengetahui kematian ibunya, tidak tahu bagaimana reaksinya. Berjalan ke area kuburan agak jauh ke dalam. Sherin melihat sebuah bunga bersebelah bakat bunga segar di depan batu nisan ibunya. Dia terkejut. Jelas bahwa seseorang telah mengunjungi makam ibunya. Siapa? Sherin berpikir, ibu dimakamkan di sini selain paman yang bertetangga dengan mereka. Tidak ada lagi yang tahu, tetapi melihat dari karangan bunga yang dikemas dengan mewah, paman yang sangat baik itu sepertinya tidak mungkin repot-repot untuk membelinya. Nona, CCTV pemantauan di sini kebetulan sedang rusak tempo hari. Katanya bahwa akan ada seseorang yang akan dikirim ke sini untuk memperbaikinya. Tapi sampai sekarang orang itu belum datang juga, ucap paman penjaga. Sherin hanya mengangguk, kemudian berkata, "Lalu Paman, apakah kamu melihat orang yang baru saja mengunjungi makam itu? Dan kalau boleh tahu siapa orang itu?" Sherin bertanya sambil menunjuk ke arah makam ibunya. Paman penjaga itu melihat ke atas tangga mengikuti arah yang ditunjuk oleh Sherin. Cuaca hari ini tidak terlalu baik, juga bukan hari libur. Tidak banyak pengunjung, jadi paman penjaga mengingat ada sedikit gambaran tentang orang itu. Seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahunan, tinggi, kurus dan juga gagah. Jelas paman penjaga. Seorang laki-laki yang berusia 50-an. Meskipun paman yang bertetangga dengan dirinya juga tinggi, tapi tidak terlalu kurus, sudah tua dan sedikit gemuk. Bukan dia, lalu siapa lagi? Kenapa dia bisa tahu kalau makam ibunya ada di sini? Setelah mengucapkan berterima kasih, Sherin kembali ke makam ibunya dan duduk di depan batu nisan ibunya. Dia punya begitu banyak pertanyaan di benaknya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, merasa bingung dalam waktu yang cukup lama.
Sherin malah rebahan dan tertidur di kursi batu dalam keadaan linglung sampai telepon ponselnya berdering. Dia mengurutkan kening lalu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya itu adalah panggilan dari Devan. Sherin langsung mengangkatnya. "Halo, kamu di mana?" Ada nada kemarahan dari suaranya di seberang sana itu. "Ada apa?" Sherin menegakkan badannya dan menggosok matanya. "Aku sudah bilang kalau aku akan datang di malam hari. Mengapa kamu tidak berbicara dengan aku kalau kamu pergi?" Sherin menyipitkan matanya dan menarik nafas. Devan sepertinya mengatakan itu di pagi hari, tetapi Sherin sudah melupakannya. Haha. Dia berpikir sejenak, kemudian dia berkata, "Maaf, aku lupa," jawab Sherin dengan lesu. "Ada di mana kamu sekarang?" Tanpa diduga, suara pria di ujung telepon seluler itu tidak marah, tetapi malah bertanya dengan penuh kesabaran. "Aku berada di daerah Wall," jawab Sherin membuat Devan penasaran. "Apa yang kamu lakukan di sana?" "Datang untuk berkunjung ke makam ibuku." Devan rupanya merasa terkejut. "Kirim lokasi kamu dan aku akan langsung menjemput kamu di sana." "Kakak, kamu sudah kembali." Sherin berbalik melihat seorang gadis yang berseragam sekolah memegang minuman dan menatap dirinya. Sherin tersenyum. Ada 4 keluarga di komplek kecil ini. Gadis kecil ini dan orang tuanya tinggal di sini juga. "Oh, kamu sudah pulang ke sekolah ya?" "Ya, aku di sini untuk bertanya kepada paman yang tinggal di sini. Sebelumnya, apakah kamu tahu kemana dia pergi?" Siswa itu menyesap minumannya dan mengerutkan kening. "Kakak, setelah kamu pergi, dia pergi beberapa hari kemudian. Kami tidak tahu kemana dia pergi," ucap gadis itu.
Setelah itu dia mengambil kunci dari dalam tasnya dan membuka pintu. Tunggu, katanya, jika suatu hari kamu akan kembali, meminta kepadaku untuk memberikannya kepada kakak, ucap gadis kecil itu sambil membungkuk di depan laci mejanya. Dia mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkan kepada Sherin. Sherin tersenyum padanya, berterima kasih padanya, berbalik badan dan meninggalkan halaman rumah itu. Ketika dia keluar, dia tanpa sadar mengencangkan genggaman amplop di tangannya dan menyeka bibirnya. Dia hanya ingin dengan cepat membuka segelnya, tapi batu disobek setengah. Ponsel di dalam tasnya berdering. Sherin mengeluarkan ponselnya. Belok kiri 300 meter di kanan.